Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan Raja Anton TV. Kali ini mungkin saya akan cerita mengenai sejarah hidup saya dari mulai SD sampai dengan saya memeluk agama Islam. Awal dahulu, waktu saya SD, waktu tinggalnya di Mendal, ya, Menteng Dalam, daerah Jakarta Selatan, itu Supomo. Di situ ada sekolah Fransiskus Assisi. Saya tinggal di Menteng Dalam sama kedua orang tua saya dengan keempat kakak-kakak saya, yang laki-laki 2, wanita 2. Saya paling bungsu. Dahulu saya bergaul dengan orang-orang yang beragama Islam. Saat itu saya memeluk agama Katolik karena agama kedua orang tua saya adalah Katolik. Suka ke gerejanya, gereja Assisi, gereja di Jakarta Pusat itu, lupa saya namanya. Terus gereja Pasar Minggu, itu ibu saya. Sedangkan saya sendiri jarang untuk mengunjungi gereja. Saat kecil, waktu SD, saya sering diajak bermain, dari mulai main tak lari, zaman waktu di Menteng Dalam kita main torti istilahnya, main apa tuh, yang kayak golf tapi bukan golf, itu tokada, main gundu, main gambaran, main apa segala macam. Jadi saya punya sahabat di Menteng Dalam itu ada Juanda, ada Boim, ada Engkos, ada Hendra, Indra, banyak lah teman-teman. Saya masih ingat satu persatu. Dulu saya sekolah di SD Tebet 3 Pagi, Tebet, sekolah di kelas 1. Dan saat bermain, masa bahagia saya bermain, kadang-kadang pas saat menjelang bulan suci Ramadan bagi umat Islam, saya suka pesen ke kawan-kawan, nanti pas sahur tolong dibangunkan tidur saya. Benar, begitu azan, sebelum azan subuh, mereka memanggil nama saya, Anton sahur gitu. Terus saya ikut sahur mereka gitu, ikut berpuasa, walaupun puasanya cuma 1 hari, dan orang tua saya tidak melarang. Papi saya panggilannya, orang tua laki-laki saya panggil papi, orang tua perempuan saya panggil mami. Kedua orang tua saya sama sekali tidak melarang saya berpuasa untuk mengikuti umat Islam. Dan pada saat menjelang maghrib, saatnya berbuka, saya ikut berbuka puasa. Saya pesan itu sebelum berbuka puasa, misalnya puasanya ngancem, kita beli roti, beli apa aja, lontong, beli apa, udah pokoknya begitu buka, semua yang ada dibeli itu pikirnya bisa masuk semua ke perut, ternyata hanya nafsu aja gitu. Habis buka puasa pun kita kadang-kadang saya suka diajak, saya nungguin. Biasanya mereka umat-umat Islam itu pada ngaji di rumahnya, di suraunya. Ustadznya saya masih ingat namanya Ustadz Yamin. Ustadz Yamin dia ngajarin ngaji teman-teman saya. Saya nunggu di depan balai, ada kursi di depan rumahnya, ya pagar bilik.
Sampai saya dengar tuh apa tuh apa sih salawat apa tuh yang ya Habibi Mustafa balik makho gitu kan. Nah itu kadang-kadang suka dipercandain, diplesetin kan sama teman-teman gitu. Ya Habibi Mustafa balik mangkok tumpah, ada gitu. Itu anak-anak namanya, anak-anak umur 8-9 tahun seperti itu. Jadi baca salawatan begitu suka bercandain, padahal kan mungkin setelah pemahaman kami sekarang ini kita tidak boleh berguyon, bercanda, mungkin karena anak kecil dia tidak tahu ya. Tumbuh dewasa akhirnya sampai di SMP saya pindah ke Jalan Kawi waktu itu, Guntur. Orang tua saya pindah ke Jalan Kawi dan saya sekolah waktu itu inget di Taman Siswa Matraman. Dan kadang-kadang teman-teman saya itu yang beragama Muslim, beragama Islam suka meledek saya. Saya paling nggak suka. Oh bilangnya begini, wah orang Kristen pasti masuk neraka gitu kan. Terus dalam hati saya, emang yang punya neraka surga lo gitu kan. Jadi nggak bikin simpatik saya sebagai orang non Muslim. Ya mungkin karena anak-anak ya SD SMP begitu kan. Jadi setiap pergaulan di sekolahan pun karena mungkin Katolik itu minoritas, mayoritas Muslim, sehingga menjadi kadang-kadang bahan bully mereka. Kami dibilang orang kafir, kami dibilang masuk neraka. Ya, itu kesan-kesan pada waktu SD dan SMP. Terus menjelang SMA saya sekolah di sekolah Fransiskus Assisi. SMA di situ, rumah orang tua saya tinggal di Tanjung Barat, Pasar Minggu. Di situ saya masih beragama Katolik. Jadi setiap ada pelajaran agama Katolik, ya yang orang beragama Islam keluar. Saya ikut pelajaran agama Katolik. Saya ingat sekali tuh pasturnya namanya Pastor Penok, pastor yang tidak nikah, tapi dia cerita bahwa sebagai manusia dia punya juga hawa nafsu. Dia cerita ke sekolah pada waktu saya sekolah minggu, saat dia berkunjung ke ibaratnya jemaahnya datang, dia main ke salah satu jemaahnya di daerah Tebet. Ternyata yang membukakan istrinya. Dia cerita istrinya keluar pakai daster seksi. Dia sebagai laki-laki punya hawa nafsu. Dia bilang bahwa dia punya hawa nafsu. Cuman memang atas aturan dari gereja Vatikan atau Ortodok bahwa pastor itu tidak boleh nikah, biarawati tidak boleh nikah. Artinya kebutuhan biologis itu istilahnya tidak di kebutuhan biologis itu di stop, dihambat. Ya nggak mungkin lah. Ya akhirnya mereka juga akhirnya punya rasa nafsu walaupun tidak melakukan apa-apa. Dia cerita dia punya hawa nafsu. Nah singkat cerita, saya berkenalan sama seorang wanita Muslim, tetangga saya di Tanjung Barat. Namanya SM. Ya seorang Muslim, saya orang Katolik. Sampai kami waktu itu berpacaran, sehingga singkat cerita terjadi perselisihan antara kebenaran orang tuanya pacar saya ini sudah berpisah. Dia sedang main di rumah ibunya yang sebelahan dengan rumah saya. Sedang rumah saya saat terjadi perselisihan saya dengan pihak keluarga ibunya,
yang tadinya setuju ibunya dengan saya akhirnya tidak setuju. Akhirnya saya bawa pacar saya itu ke rumah orang tua laki-laki atau bapaknya dia. Ternyata saya baru tahu bahwa bapaknya itu berpaham itu orang-orang Muhammadiyah ya pada saat itu. Nah, pada saat saya duduk situ, ternyata pacar saya ditahan, nggak boleh pulang, nggak boleh dibawa pulang lagi ke. Jadi artinya dia tinggal di rumah orang tuanya dan saya tidak boleh bawa lagi. Terus saya pulang. Saat saya pulang, besoknya kalau nggak salah, pacar saya melarikan diri dari sana, lari ke rumah saya di Tanjung Barat. Lari ke tempat saya pada saat itu lagi nggak ada. Saya pada saat itu lagi ngajar piano. Kalian saya di piano, dari mulai ngajar piano, perbaiki piano, jual beli alat-alat musik. Saya lagi ngajar piano, jadi ketemu sama kakak ipar saya yang orang Sumatera, namanya Buyung. Nah, ketemu, ternyata disusul. Pas dia kabur ke rumah saya, disusul sama uaknya. Akhirnya ketemulah uaknya dengan kakak ipar saya, ngobrol. Pacar saya masuk ke kamar saya nggak ada. Terus lagi ngobrol begitu, rupanya si pacar saya ini nggak keluar dari kamar saya. Setelah dibuka pintu kamar saya, ternyata nggak ada. Dia ternyata loncat dari jendela ke belakang, terus menghubungi kakak saya yang di Jalan Tambak, bahwa dia melarikan diri mau ketemu sama saya, gitu kan. Mau ketemu sama saya. Akhirnya uaknya pacar saya ini nggak bisa menemukan. Akhirnya sama keluarga kami, karena kita juga orang baik-baik dari agama kakak saya itu agamanya Protestan. Akhirnya pacar saya ini ditampung di rumah mertuanya kakak ipar saya di Kemayoran. Waktu itu buka pabrik Pido, jadi tinggal di pabrik Pido itu. Pabrik Pido. Nah, selama perjalanan saya sama kakak ipar saya Bang Buyung, gimana caranya menikahkan saya dengan pacar saya ini. Dari mulai ke kelompok-kelompok pengajian sampai ke Al-Azhar. Cuman karena usianya masih 16 kalau nggak salah pada waktu itu, pihak Al-Azhar pun tidak berani karena ini belum cukup umur menurut peraturan negeri ini. Akhirnya kita sampai kakak ipar saya berdebat sama ustadz-ustadz di Al-Azhar, tapi tidak ada yang mau mendengarkan. Sampai akhirnya pihak Al-Azhar mengatakan kami tidak berani. Nah, akhirnya untuk menikahkan ya, karena mungkin usianya pada saat itu masih 16 atau berapa gitu. Nah, kemudian akhirnya saya pulang dengan tangan hampa, tidak ada hasil. Selanjutnya ada ide dari kakak saya yang tertua. Kakak saya tertua beragama Protestan. Dia punya ide bahwa dia punya sahabat seorang haji. Hajinya tinggalnya di Kebon Nanas, namanya Haji Jainal Arifin. Sahabat gara-gara si Pak Haji itu beli mobilnya kakak saya, bayar 2 kali, baru bayar di setengahnya. Ternyata Pak Haji ditipu orang, sehingga pembayaran kedua kalinya dia gagal bayar. Bahkan Pak Haji dengan mengikhlaskan, udah mobilnya diambil aja. Cuman karena kakak saya juga yang ngerti agama, dia nggak mau. Malah akhirnya kakak saya menolong
membantu Pak Haji ini untuk menyelesaikan kasus penipuan. Akhirnya sampai jadi bersahabat. Kalau Pak Haji lagi nggak punya beras, kirimin beras sama kakak saya. Kakak saya kebetulan suaminya polisi Airut. Nanti Pak Haji ngasih buah. Nah, sehingga melalui persahabatan itu Pak Haji Zainal Arifin kita datangin, menceritakan permasalahan saya, bagaimana nih anak dinikahin atau tidak. Gitu. Terus akhirnya Pak Haji Zainal mendatangi keluarga dari pihak pacar saya, ke orang tuanya laki-laki. Datang ke sana ditemenin oleh kakak saya kalau nggak salah. Nah, ketemu sama kakek dari pacar saya. Namanya kakeknya Haji Murtado. Padahal tidak saling kenal. Pada saat ketemu, ternyata Haji Zainal Arifin dengan Haji Murtado ini langsung berpelukan seperti kayak sahabat lama. Padahal tidak ada saling kenal sama sekali. Setelah berpelukan, ngobrol, Haji Murtado, kakek istri saya bilang, panggil mertua laki-laki saya, calon mertua laki-laki saya, namanya Jaini. Dipanggil sama, menurut ceritanya, saya nggak ikut pada waktu itu. Dipanggil, bilang, coba nikahkan pacar saya dengan saya. Tapi mereka bilang bahwa syaratnya adalah masuk agama Islam. Jadi akhirnya saya mengikuti. Saya pas diceritakan sama pihak kakak saya maupun Haji Zainal Arifin bahwa syaratnya untuk nikah saya harus berpindah agama dari Katolik ke Islam. Akhirnya saya ikuti, saya patuhi, saya jalankan, saya masuk Islam. Jadi kalau setelah saya pahami kemasukan Islam, masuknya saya Islam ke dalam agama Islam ini bukan karena itu asbab ya. Sebabnya mungkin karena calon istri, tapi semuanya yang membolak-balikan hati manusia adalah Allah, ya kan? Allah Subhanahu wa taala yang muqallibul qulub tasbit qalbi ala dini. Wajat yang membolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Dan ada surat Al-Mudaththir 31 ya. Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Alhamdulillah, mungkin Allah memberi petunjuk kepada saya sehingga saya dapat hidayah untuk memeluk agama Islam sampai sekarang. Nah, setelah kami memeluk agama Islam, terus saya Islamnya di Tebet. Saya ingat sekali di Tebet, di salah satu pengurus Muhammadiyah, dan nama saya yang tadinya Anthony Stephen diganti dengan Anton Fauji, diganti dengan tambahan Fauji. Nama Antonnya masih tetap diganti, ditambah yang Stephennya dibuang, diganti dengan Fauji. Setelah mengikrarkan syahadat, terus mereka menyarankan untuk saya khitan. Nah, pada waktu itu usia saya di usia 25 tahun. Pada saat itu usia saya di usia 25 tahun. Terus saya khitan, ingat sekali, di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Dikhitan di situ umur 25 tahun. Setelah habis dikhitan, selesai, akhirnya kami melangsungkan pernikahan. Setelah kami melangsungkan pernikahan, mungkin saya mengkritisi umat Islam tidak mengajarkan saya Islam benar-benar gitu kan. Hanya pernah diajarkan sama Haji Murtado baca Iqra Arab. Tapi mengenai fikih, tauhid apalagi tidak pernah kami diajarkan sama sekali. Sehingga pada waktu saya main-main ke Muntilan, karena saya masih bodoh,
Saya sempat masuk ke gereja lagi, sama bahkan istri saya itu mau ikut masuk ke gereja, saking bodohnya gitu. Walaupun kita duduk di belakang gitu kan. Di gereja di Muntilan ya, dia di Muntilan.